Abis Ferdy Sambo terbitlah Teddy Minahasa. Bagaimana ceritanya? Simak selengkapnya. Pertumbuhan rambut di kepala para sahabat Irjen Teddy Minahasa yang tergabung ke dalam Sobatku 87 sepertinya belum normal kembali. Usai Teddy Minahasa ditunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai Kepala Polda Jawa Timur, kebanggaan alumni SMP Negeri 1 Kota Pasuruan, Jawa Timur seakan membuncah. Puluhan sahabat Teddy Minahasa semasa bersekolah menggelar acara syukuran dengan menggunduli rambut mereka. Bahkan ada satu perempuan yang juga ikut menghabisi rambutnya karena merasa bangga teman satu sekolahnya didapuk menjadi orang nomor 1 di Polda Jawa Timur. rri.co.id, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Ke-30 teman Teddy yang telah berkepala botak merasa bersyukur karena Teddy kembali ke daerah asalnya di Jawa Timur setelah mengemban amanah sebagai Kapolda Sumatera Barat. Mantan ajudan Wakil Presiden Jusuf kala itu ditunjuk menjadi pengganti Irjen Pol Niko Afinta usai geger dengan tragedi kelam Kanjuruhan yang memakan korban tewas hingga 132 jiwa usai pertandingan sepak bola Arema FC melawan Persebaya. Nasib dan perjalanan karir Irjen Teddy Minahasa layaknya permainan komedi putar. Dari bawah melesat ke atas dan kembali dihempaskan ke bawah, hingga titik nadir terjerembab di kubangan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan teman-teman Teddy Minahasa yang kadung berkepala plontos. Dari yang semula bangga tak terkira, mungkin saja berbalik menjadi kecewa dan memalukan nama alma maternya. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan jajaran perwira tinggi dan perwira menengah, mulai dari pejabat utama di Mabes Polri, seluruh kepala Polda serta semua kepala kepolisian kota besar Kapoltabes, dan kepala kepolisian resor Kapolres seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta kemarin, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, memang terlihat aneh. Pertama terkesan aneh karena jadwal pertemuan itu terbilang mendadak dan pesertanya sungguh kolosal. Kedua, seluruh tamu yang hadir dilarang membawa tongkat komando, alat komunikasi serta membawa ajudan pendamping. Seluruh polisi yang hadir juga wajib membawa buku catatan, lengkap bersama alat tulisnya. Presiden Jokowi di dalam acara itu bukan ingin memberikan kuliah umum atau membagi-bagikan sepeda, tetapi menyampaikan taklimat, kekecewaan, terhadap institusi yang citranya di mata masyarakat semakin merosot. Jokowi begitu kecewa dengan masih adanya personel Polri bersentuhan dengan pelanggaran hukum. Jokowi anti-anti agar institusi Polri terus berbenah dan mereformasi kultural dari kinerja penegakan hukum hingga gaya hidup, kebablasan, sebagian personel dan keluarga polisi. Jika acara pertemuan Presiden Jokowi dengan 24 pejabat utama di Mabes Polri, 490 Kapoltabes dan Kapolres serta 33 Kepala Polda minus Polda Sumatera Barat berlangsung siang, maka sorenya pada hari yang sama, Kepala Kepolisian Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengumumkan pengungkapan keterlibatan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dengan penggelapan barang bukti narkoba. Bagai petir di siang hari bolong, kasus yang menjerat Teddy Minahasa semakin menguatkan pernyataan Presiden Jokowi bahwa ada oknum di jajaran kepolisian yang memang brengsek. Betapa tidak, kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum polisi tidak selalu terkait dengan attitude polisi yang rendah karena seperti yang disinyalir masyarakat. Tidak selalu juga berkorelasi dengan polisi buruk karena buruknya rekrutmen polisi yang bisa kong-kali-kong. Kasus yang menjerat Teddy Minahasa semakin menguatkan argumen gaya polisi hedonis yang memuja harta serta menerabas hukum dan mengesampingkan tugas pokoknya yang begitu luhur sebagai personel korps kepolisian. Apa yang kurang dari seorang Teddy Minahasa? Dipilihnya Teddy sebagai ajudan Wakil Presiden Jusuf kala bahkan didapuk menjadi staf ahli Wakil Presiden. Tentu bukan kaleng-kaleng. Personel Polri atau TNI yang terpilih menjadi ajudan RI 1 dan RI 2 memiliki rekam akademis dan prestasi yang bagus. Intelektualitas Teddy pasti di atas rata-rata. Terbukti Teddy pernah menyabet penghargaan Seroja Wibawa Nugraha sebagai lulusan terbaik program pendidikan singkat angkatan PPSA 21 Ta 2017 Lemhanasri. Penghargaan Seroja Wibawa Nugraha begitu prestis karena hanya diberikan kepada peserta yang mendapat nilai akademis terbaik dan kertas karya perseorangan Taskap terbaik pula.
Teddy juga pernah mendapat tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararya dari Presiden Jokowi. Ditunjuknya Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur tentu juga bukan tanpa sebab. Mantan Kapolres Malang ini dianggap layak mengepalai teritorial level A karena rentang pengalamannya yang panjang dan sukses. Menjadi Kapolda di wilayah-wilayah kelas utama seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah obsesi dari seorang jenderal. Selain peluang bertambahnya bintang, potensi menapak jabatan yang lebih tinggi juga semakin terbuka lebar. Bahkan ada sahabat saya yang berprofesi sebagai polisi juga menyebut, Kapolda di Jawa begitu basah. Hampir sebagian besar masyarakat Mahfung, di luar gaji dan tunjangan resmi maka seorang kepala hampir dipastikan mendapat upeti, setoran dan komisi dari pihak-pihak lain seperti pengusaha bahkan dari kalangan hitam sekalipun. Sekian. Jangan lupa bantu subscribe, like dan komen.